Jumpa lagi dengan saya di podcast KPU Jateng. Baru saja KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2023 menetapkan daftar pemilih tetap yang tersebar di 35 kabupaten kota. Sejumlah kurang lebih 28.289.413 jiwa. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita di sini Ketua Divisi Data dan Informasi yang mengampu data pemilih. Selamat datang Pak Henry. Ya, terima kasih Mbak Nuke, terima kasih. Saya masuk ke podcast ini selalu seneng ya. Ruangannya masih baru, akustiknya bagus gitu ya. Terus ornamen-ornamennya juga menarik. Terus petugasnya semua sigap, keren lah. Terima kasih Pak. Iya. Tapi harus didukung itu Pak. Iya pasti. Bapak sudah menyelesaikan DPT, penetapan DPT sudah plong ya Pak? Sudah plong, karena satu tahapan penting yang jadi tugas di pundak saya ya dan seluruh tim sampai kabupaten kota itu selesai hari ini. Ya, saya tinggal nanti kita laporkan ke KPU RI aja rekapnya. Pak, kemarin selama mengelola data pemilih sampai dengan ditetapkannya menjadi DPT itu kan banyak naik turun kendalanya, ada proses kalau Bapak bilang kalau nggak salah itu tabrak data ya. Betul ya Pak? Betul, tabrak ada data tabrak ya, Pak? data. Itu gimana Pak ceritanya? Yeah. Boleh dong diceritain ke Tabrak kita, data itu bagian penting akhir ketika kita menemukan data ganda. Jadi ganda itu kan, itu kata KPU Magelang ya, saya mengutip, katanya ada, kalau Magelang itu katanya ada Gama, Ganteng sama Ganas katanya. Gama, Ganteng sama Ganas. Iya, Waduh. Gama itu ganda di Magelang, Ganteng itu ganda di Jateng, dan Ganas itu ganda nasional katanya. Oh gitu, skalanya sampai berlapis-lapis nih. Iya, bahkan sampai luar negeri, sampai PPLN di seluruh dunia, di 128 negara di seluruh dunia. Jadi tabrak data itu adalah mekanisme terakhir ketika kita menemukan ganda yang harus terkonfirmasi. Ini Mbak Nuke, katanya ini ada Mbak Nuke 2, yang satu di Roma Itali, yang satu di Semarang. Nah, kemudian PPLN dari Roma Itali muncul, kami punya namanya Nuke, masih ada di Itali, kemarin terdeteksi masih ada di kedutaan. Terus di Semarang mengatakan, misalnya ya contohnya, ini pergi ke Itali tapi infonya sudah datang ke Semarang. Nah, sudah dilihat belum? Belum. Ya sudah, kalau belum dan terbukti masih di Itali, di Roma misalnya, kemudian yang di Semarang dicoret. Ini tabrak data begitu. Nah, kalau adanya sampai tabrak data itu terjadi tuh ya Pak, itu kan karena ganda-ganda. Nah, ini gandanya tuh apa aja sih Pak? Iya. Kayaknya masyarakat tuh pengen tahu. Iya. Kita highlight kan dari tadi tabrak data ya, kemudian kita lebih dalam lagi kenapa kok harus ditabrakkan. Berarti kan ada dua data yang sama gitu kan. Basicnya begini ya. Jadi ketika data DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilu, diturunkan kepada Pantarle ya, yang berupa daftar pemilih itu, kemudian dilakukan coklit, pencocokan penelitian ke rumah-rumah, kula nuwun, saya Pantarle di desa ini pengen sowan untuk mencocokkan dan meneliti secara real pemilih yang ada di sini, gitu kan. Nah, sementara kita tahu bahwa proses orang mobile kan tidak mesti kita ketemu datang langsung, orangnya langsung datang ketemu gitu kan. Kadang-kadang lagi pergi dan lain sebagainya lah. Kita itu selalu di dalam daftar pemilih tantangannya itu ada natalitas, mortalitas, mobilitas. Mortalitas, mobilitas. Natalitas itu natalitas itu tingkat kelahiran. Yeah. Yang kemudian akan ketika berusia penambahan orang yang lahir, kemudian berusia 16 tahun menjelang 17 tahun pada hari pemungutan suara itu akan menambah jumlah pemilih. Kemudian mortalitas itu tidak terelakkan, orang mati, orang meninggal itu selalu ada. Mortalitas itu kematian.
Di Jawa Tengah juga cukup besar, kalau per kabupaten kota itu sampai 400 gitu kan. Ada yang kurang. Nah, kemudian yang paling rumit itu adalah mobilitas. Orang pindah dari Banyumane, pindah ke Pudak Payung, pindah ke Veteran gitu-gitu kan. Nah, misalnya itu tidak terelakkan pindahnya itu kan karena macam-macam. Karena tugas, karena punya rumah yang lebih baru, karena dan lain sebagainya ya. Yang ini yang tingkat perpindahan ini cukup tinggi. Ketika Pantalih datang ke rumah, kemudian tetangganya mengatakan, karena tidak ketemu orangnya, tidak ketemu keluarganya, Pak RT mengatakan, Pak itu pindah Pak. Yang tadinya di Pudak Payung pindah ke Banyumane gitu kan misalnya. Yang tadinya di Semarang katanya pindah ke Banyumas misalnya. Oleh petugas Pantarlih, sebelum benar ketemu yang bersangkutan maka tidak boleh dicoret dulu. Nah, cukup ditandai bahwa ini nggak ketemu, kata Pak RT, Pak RW itu pindah. Oke. Nah, kemudian yang seperti itu data itu banyak sekali kan di Jawa Tengah. Total 82.000 sekian. Yang tadi ketemu, kemudian masih ganda. Jadi kenapa terdeteksi ganda? Karena di dalam Sidalih kita itu sudah canggih. Kita sudah pakai big data ini. Data yang begitu gede dengan terklasifikasi, kemudian ada mobilitas yang cepat. Jadi data itu bergerak sangat cepat, velocity. Jadi kan karakteristik big data itu memang masif, kemudian ada velocity, kecepatan, sama ada variety. Jadi karakter big data itu besar, terklasifikasi, dan mobilitasnya sangat cepat. Jadi orang hari ini mengunggah status saja, satu orang kali berapa juta orang pakai gadget, kemudian statusnya sehari 2 kali 3 kali, itu sudah big data itu. Nah, di dalam daftar pemilih hari ini yang 205 juta senasional itu atau 204 juta, di Jawa Tengah itu ada 28 juta sekian, itu sudah masuk karakter big data karena sebenarnya gede banget. Nah, di big data itu harus terklasifikasikan. Kenapa teridentifikasi ganda? Karena di Sidalih itu tidak boleh ada nik ganda. Jadi nik itu kan penunggalan nih, sudah data nasional, penunggalan bagian dari peta 1 data Indonesia yang sedang digagas pemerintah itu, kemudian diamini oleh KPU, sehingga data pemilih juga masuk dalam peta 1 data Indonesia itu. Nah, kemudian ketika menemukan nik kok ternyata dipakai 2 orang ya, nik jadi mestinya idealnya nik 1 ya orangnya 1, tapi ternyata masih ada seperti itu, sehingga karena canggihnya Sidalih ini bisa mengidentifikasi bahwa ini ganda. Jumlah 82 juta. Kemudian kita kerja keras di tingkat provinsi, kita perintahkan KPU kabupaten kota, kecamatan, PPK, PPS untuk dibersihkan. Nah, tadi misalnya itu pindah dari Pudak Payung, RT sini pindah ke RW sana, itu berarti 1 PPS. Ganda dalam 1 kelurahan PPS itu harus bersih dulu. Oke. Kemudian naik lagi ke level kecamatan di PPK, ganda antar desa, antar kelurahan itu harus bersih. Kemudian ganda antar kabupaten, dan ganda dalam 1 provinsi itu harus bersih. Ini kita berusaha terus dengan speed tinggi membersihkan data dalam 1 provinsi. Maka ada rakor di Bali pertama, tabrak data pertama. Kemudian rakor kedua, tabrak data kedua, dan yang berikutnya di Surabaya kemarin tabrak data habis-habisan itu. Jadi kita dari 82 juta, ketika di Bali itu masih 25 juta yang pertama, kemudian jadi 12 juta yang kedua, kemudian Surabaya itu 3.500, pulang dari Surabaya tinggal 202 yang data ganda, yang memang tidak mudah untuk diselesaikan karena 1 nik beda nama, itu terjadi memang. Oh, 1 nik beda nama? Iya, nggak tahu itu apa. Bukan istilahnya ganda 1 NIK. Ganda 1 NIK. Lah, mestinya teori tidak mungkin terjadi ya secara teori, tapi ternyata terjadi juga karena memang basic data mungkin ketika rekam sebelumnya itu mungkin tidak clear. Kemudian kita karena ada kewajiban harus memilih, artinya
kita menghindari satu orang terdaftar 2 kali. Ya kan, di undang-undang tidak boleh, undang-undang itu bahwa pemilih terdaftar 1 kali dalam daftar pemilih. Kalau 2 kali nggak boleh. Takutnya kalau menggunakan semua suara maka tidak sah dan harus diulang. Kan itu, begitu. Kemarin sempat menemukan berapa banyak, Pak? Ya, Ganda 1 NIK itu. Ganda 1 NIK di Jawa Tengah itu 1.500. Kemudian kita peras lagi jadi 300, kita peras lagi jadi 200, kemudian hampir habis, itu tinggal nggak ada 100 data, karena yang 200 tadi itu yang memang sebenarnya orangnya beda, tapi kemudian kita bisa jemput mereka, diajaklah ke Disduk Capil, cek biometrik, atau kemudian rekam ulang. Lah kalau rekam ulang, akhirnya dia dapat NIK baru. Cuman tidak semua mau rekam ulang karena NIK-nya itu sudah ada di perbankan, ada di bansos. Kalau dia rekam ulang NIK-nya baru, bisa jadi dia nggak dapat bansos lagi. Jadi ada dimensi itu juga, sehingga ini dinamika asik lah, ya. asik ya. Asik ya Pak, olah data nih ya Pak ya. Ya, data itu asik ya, detail. Ketika kemarin sampai sempet nih Pak nemu tadi ya Pak, salah satunya Ganda 1 NIK, itu ada nggak Pak yang ketemunya ternyata ini Jateng nih, tapi satunya di luar negeri, gitu. Ada nggak Pak? Kalau 1 NIK di luar negeri nggak ada, 1 NIK antar provinsi banyak, 1 NIK antar kabupaten banyak. Yang contohnya di Blora sama Tegal itu tuh 1 NIK beda nama, tapi tanda tangannya sama, fotonya sama, padahal ada 1 orang yang namanya, tentu kan berbeda ya namanya, itu mesti ada 1 orang yang dia pegang bukan fotonya, tapi ketika ditanya ini KTP saya, itu fotonya bukan fotonya ibu, enggak, pokoknya ini KTP saya. Ada ya kejadian ada yang seperti itu. Lalu nah, itu yang menemukan itu gimana Pak? Ya, kemudian reaksinya atau caranya gimana? Ya. Ini tuh ini bukan datanya ibu gitu. Karena kita basicnya de jure, artinya bahwa pengakuan maupun dokumen yang disahkan negara itu kan mesti KTP KK ya. Pertama kita cek KTP KK-nya dulu. Ternyata KTP KK-nya memang ada semuanya. Lah lebih dalam lagi kita cek di sistem informasi administrasi kependudukan, SIAK-nya itu atas nama yang Blora apa Tegal. Nah, ternyata atas nama yang Blora misalnya. Yang Tegal ini baru. Karena baru dia betul-betul orangnya ada, kita nggak boleh mencoret juga kalau orangnya ada kan. Nanti kalau mencoret kan kita menghilangkan hak pilih seseorang. Di pasal 510 Undang-Undang 7 itu ancamannya 2 tahun penjara dan 24 juta rupiah kalau kita sengaja menghilangkan itu. Makanya kita minta yang bersangkutan membuat surat pernyataan dengan materi bahwa KTP ini, dokumen ini memang benar kepunyaan saya. Itu salah satu alternatif ya. Sampai detail gitu ya. Karena memang sudah diatur di undang-undang ya Pak, tidak boleh menghilangkan. Iya, hak pilih seseorang secara sengaja. Yeah. Oke, Pak, pengalamannya wow banget nih Pak ya, ngolah data pemilih. Ke depan Pak, setelah penetapan daftar pemilih tetap itu yang sudah ditetapkan di tanggal 27, ke depan apa nih Pak prosesnya, tahapannya? Yeah. Atau sudah khusus untuk tim Datin sudah nih berhenti di sini nih kita gitu? Jadi secara pekerjaan besar kita istilahnya main tugas utama kita, kewajiban utama kita itu di Datin 95% sudah selesai. Tinggal yang 5% nanti ketika kita menyediakan data untuk pemungutan suara. Artinya data itu memang sudah ada sih. Nah, kemudian yang 5% itu bisa jadi nanti orang mau pindah memilih. Asal yang bersangkutan itu sudah ada di dalam DPT, maka kita bisa melayani A pindah memilih. Kalau dulu A5 itu yang DPTP itu, sekarang namanya A pindah memilih. Itu kemudian berikutnya tentu begini. Secara teori dan secara praktis kita meyakini bahwa yang kita lakukan ini semuanya sudah lengkap. Masa kita nggak yakin dengan kerja kita sendiri kan? Saya yakin, dan
Pantarlih bekerja all out, BPS, BPK, KPU Kabupaten Kota itu all out semuanya, dan memang sudah secara teori, secara praktek, sepengetahuan kita, sependek kepengetahuan kita bahwa semua udah masuk pemilih itu. Tapi entah demikian, yang namanya 28 juta data, gitu, kok ada 1-2 yang kemudian berunjul, saya belum ke data, siapa tahu lah. Itu yang ini juga kami bersepakat dengan Bawaslu untuk Bawaslu tadi merekomendasikan juga untuk mendorong KPU Republik Indonesia ada semacam istilahnya pemeliharaan DPT. Oh, jadi nanti continue ini ya Pak, Continue, ya? jadi Sampai di hari H pemungutan suara. Iya. Kan pasti ada yang berkurang nih. Kalau Iya. berkurang pasti ada yang meninggal. Kemudian ada yang mungkin masuk TNI Polri, ya. Bertambah mungkin. Nah, secara teori nggak mungkin, tetapi siapa tahu itu masih akan bertambah. Maka kalau ada pemeliharaan itu kan bisa dimasukkan situ. Misalnya pemeliharaan DPT 1 atau hasil perbaikan 1 dan seterusnya, itu sampai dengan nanti pemungutan suara udah clear, nggak ada yang tersisa. Nah, Gitu. kalau nih Pak, kalau ya Pak, Yeah. kalau memang kedepannya kita ada pemeliharaan DPT yang dipelihara itu ya, ada 1, 2, 3 sampai dengan nanti hari H pemungutan suara. Nah itu berarti prosesnya kira-kira saja kurang lebih nanti pasti masuk ke daftar pemilih tambahan gitu ya Pak? Kalau tambahan Atau tambahannya nanti ketika Ya. pada saat hari hanya itu aja. bisa jadi itu memang ini saya belum bisa menjawab karena ini semuanya nanti akan diputuskan oleh KPU RI cara pemeliharaannya itu bagaimana. Karena tentu KPU RI bersama kita meyakini bahwa ini sudah bersih data ini gitu ya. Cuman kalau ternyata memang ada seperti itu, ya tentu ada mekanisme yang akan diatur kemudian, apakah melalui Juknis atau melalui surat edaran yang akan kita pedomani kemudian, ya. Tapi intinya bahwa sebenarnya sampai dengan DPT tadi itu masih menerima masukan sih. Tapi setelah DPT didok, ditandatangani, dibagi ke seluruh partai politik, Bawaslu dan seluruh stakeholder diumumkan, ya logikanya sebenarnya sudah nggak boleh ada yang nambah. Ya. Tapi ya itu, tapi itulah nanti, sekali lagi bahwa ini kita udah berusaha maksimal, katanya kan, we do the best, God finish the rest, katanya gitu kan. Ya, kita udah melakukan yang terbaik, tapi biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya supaya lebih sempurna gitu kan. Karena kesempurnaan itu bukan milik manusia, bukan milik kita, apalagi cuman kita saja kan. Jadi itu punya Tuhan, sehingga nanti biar ada proses-proses alamiah yang terjadi dan akan diatasi oleh KPU RI ini seperti apa. Kira-kira demikian. Iya Pak. Jadi kalau untuk masukan masih boleh ya Pak? Ya. Sampai dengan nanti ditetapkannya DPT nasional. Kalau masukan untuk mengurangi masih boleh. Kalau masukan menambah tentu ada mekanisme sampai ke KPU RI nanti, sepanjang itu ada data dukung yang otentik dan sah. Jadi misalnya nih, ada pemilih yang benar-benar dia punya KTP KK ada SIAK, kemudian dia belum terdaftar, menyampaikan ke KPU RI, ya mestinya KPU RI itu menerima. Kemudian KPU RI memerintahkan KPU provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Kota yang sesuai dengan yang diajukan itu ada di mana untuk membuka sidalih dimasukkan. Bisa jadi ada perubahan. Jadi gitu. Apapun kemungkinan bisa terjadi ya Pak ya. Dan intinya nanti tetap prosesnya step by step. Baik Pak, terima kasih sekali informasinya. Ilmunya juga soal tabrak data. Jadi data kita tabrak teman-teman. Kita ini hari ini termasuk ya data yang gede banget ya Mbak. 28.289.413 pemilih. Yang terbagi pemilih perempuan itu ada 14.175.520 orang. Kemudian pemilih laki-laki itu ada 14.113.289 kalau tidak salah. Kemudian terbagi di
117.299 TPS ya. Rangkaian data yang sedemikian gede ini tentu membutuhkan konektivitas yang canggih, yang masif on demand. Nah, sehingga kita berusaha untuk meraih semacam predikat pelayanan yang memuaskan. Misalnya tadi good gateway, big data good gateway, gitu kan. Jadi datanya besar, tapi gerbangnya untuk mencapai data itu dengan misalnya cek DPT online itu sangat mudah. Nah, itu kan keren. Karena karakteristik big data hari ini itu kan masif, terbuka, on demand, gitu. Datanya gede, semua orang bisa melihat, on demand, orang butuhkan kapanpun, bisa diakses. Itu yang keren lah. Ini karena kita sudah ada di era big data dan artificial intelligence, ya nggak boleh tidak, harus menyesuaikan, harus memahami, harus ikut dan harus memanfaatkan itu, ya toh? Kan IoT kan 4.1 yang memang ada di depan mata kita ya, gitu Mbak. Siap Pak, terima kasih Pak. Benar-benar kami yang di luar tim Datin pasti juga wow seperti itu gitu. Iya, itu gaya-gayaan aja sih Mbak. Biasa aja, enggak sih. Bapak terima kasih sekali, ini waktunya sudah kami ganggu, kami minta kesediaannya buat menyapa teman-teman pemilih di luar sana, teman-teman kita juga di kabupaten kota. Satu hal terakhir yang saya mau suwon Pak, ada yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman yang sudah support kita di tingkat provinsi, mungkin teman-teman kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan Pantarlih, monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya Hendri Wahyono, Ketua Divisi Data dan Sistem Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini sungguh kami itu tersentuh, berbangga hati dan sungguh memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu bapak sekalian, seluruh jajaran dari Kabak, Rendatin, kemudian Kasubag, Datin, beserta seluruh jajaran operator admin di provinsi, kemudian Ketua Divisi Data dan Sistem Informasi di KPU Kabupaten Kota beserta Kasubag dan para operator, kemudian PPK Divisi Rendatin, PPS Divisi Rendatin, para Pantarlih yang ada di seluruh Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan secara masif, secara sungguh-sungguh, benar-benar berkeringat, itu alhamdulillah bisa terwujud data di Jawa Tengah DPT yang betul-betul meyakinkan dan tidak ada bantahan publik sama sekali. Ini yang luar biasa. Saya ini hanya sebagai moderator saja lah ya, untuk memberikan fasilitasi dan dorongan serta mengkondak proses ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya merasa kecil, merasa tidak ada artinya karena teman-teman ini di Kabupaten Kota pintar-pintar, Mbak. Semuanya pintar, kreatif, dan surat dianalisa dengan baik, implementasi, pekerjaan, anggaran dan sebagainya itu semua top lah, luar biasa. Sehingga kesempatan di podcast ini saya sampaikan sekali lagi ucapan beribu-ribu terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan ini menjadikan pemilu punya fondamen yang kuat untuk menjadi pemilu yang aman, damai, tertib, lancar, dan tentu rapi, dan bisa accountable bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Tadi tentang big data itu, kalau istilahnya tadi saya bercanda itu hanya gaya-gayaan ya, hanya istilahnya aja. Tapi memang yang kita lakukan ini memang benar-benar effort yang sungguh-sungguh untuk menunjang pemilu yang tadi benar-benar accountable gitu. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Sangat berharga Pak waktunya. Teman pemilih itu dia tadi sekilas teaser ya kalau bahasa kita tuh ya, soal DPT yang sudah ditetapkan, apa saja dinamikanya sudah dijelaskan oleh beliau. Tetap saksikan podcast KPU Jateng, terus jangan kemana-mana. Bapak, boleh saya ajak Bapak join slogan kita Pak? Boleh. Oke. Podcast KPU Jateng terdepan, bersuara kepemiluan. Bye.